Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Agila Inas Agustin dengan NIM 1730001 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Gereja Bethesda Indonesia Jemaat God The Miracle Tarakan berbasis web. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat pembimbing saya, Ibu Yusni Amalia, Eskom Mkom, dan buat semuanya yang sudah menonton video ini. Latar belakang. Dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, manusia dapat melakukan pengolahan data dengan mudah, akurat, serta efisien. Keunggulan inilah yang menjadikan teknologi informasi saat ini banyak berperan serta dalam segala bidang, dari aspek kehidupan, kebutuhan masyarakat, perusahaan, sampai tempat ibadah. Hal ini juga terjadi pada sebuah gereja. Penerapan sistem terkomputerisasi juga terbukti menghasilkan banyak fungsi, baik dari jemaat sampai perangkat gereja. Permasalahan dari yang saya bacakan di atas, pada Gereja Bethesda God The Miracle Tarakan, belum tersedianya website gereja yang membantu memberikan informasi gereja lebih luas. Selama ini hanya memberikan informasi secara lisan. Batasan masalahnya, yang pertama, website gereja Bethesda GTM Tarakan dibuat menggunakan program Sublime Text. Penulisan sintak program secara manual menggunakan PHP. Yang ketiga, koneksi website dengan database yang digunakan adalah MySQL. Dan yang terakhir, hanya membahas jadwal ibadah, jadwal kegiatan gereja sehari-hari, tema bulanan, ayat firman Tuhan, dan administrasi gereja. Langsung kita lanjut ke demo aplikasi. Pertama-tama ketika kita ingin masuk ke halaman website, kita akan ketikkan dulu halaman website gereja Bethesda. Ketika kita sudah memasukkan halaman nama websitenya, nanti akan muncul halaman seperti ini. Halaman ini diperuntukkan untuk pengunjung website. Dan di dalam halaman pengunjung ini ada beberapa menu. Yang pertama ada menu beranda, yaitu tampilannya seperti ini. Terus ada menu jadwal kegiatan, yang tampilannya seperti ini. Ada hari, jam, nama kegiatan, nama, dan nomor HP. Yang selanjutnya ada menu renungan harian. Di menu renungan harian ini juga sama, nanti akan tampil data-data renungan harian. Ada hari, tanggal, ayat Alkitab, dan renungan. Selanjutnya ada tema per bulan. Di tema per bulan ini ada beberapa field, yaitu bulan, ayat, dan tema. Dan selanjutnya kita langsung menuju ke halaman admin. Kita harus masukkan dulu username dan password. Di sini saya pakai Bethesda dan langsung kita login saja. Ketika kita sudah login dengan username dan password yang benar, maka kita akan tampil di menu halaman admin. Di mana menu halaman admin ini ada berbagai macam menu dan seperti ini halaman adminnya. Dan ada beberapa menu. Yang pertama ada jadwal kegiatan. Ketika kita ingin memasuki menu jadwal kegiatan, maka nanti akan tampil seperti ini. Ada tampilan jadwal dari mulai ID, hari, jam, nama kegiatan, nama, dan nomor HP. Terus di sini ada beberapa button. Bedanya di halaman admin dan halaman pengunjung. Di halaman pengunjung tadi itu kita tidak bisa mengedit, menambah, dan menghapus data. Ketika kita masuk ke halaman admin, kita bisa menambahkan data, mengedit, dan menghapus. Jadi yang pertama kita akan kita akan coba tambah jadwal. Di button tambah jadwal ini adalah di mana kita akan masukkan data jadwal kegiatan. Yang pertama, kita akan pilih harinya dulu. Hari misalkan hari Rabu, terus jamnya kita random aja, jam 17. Terus lanjut ke nama kegiatannya adalah Miracle Cell, namanya penanggung jawab adalah Roy,
dan kita masukkan nomor HP-nya, kita random. Ketika kita pilih button simpan, maka nanti data yang sudah kita masukkan tadi akan tampil di tampilan jadwal kegiatan. Seperti ini. Ada Miracle Cell dan Roy. Ketika kita di menu button edit, kita akan memilih apa yang ingin admin edit. Misalkan selnya kita akan hapus. Ketika kita simpan, akan ada pesan data berhasil dirubah dan kita kembali ke tampilan jadwal kegiatan. Ketika kita hapus, nanti akan tampil pesan juga apakah yakin ingin menghapus data ini. Ketika kita pilih OK, maka otomatis data akan terhapus dan tidak akan muncul lagi di tampilan jadwal kegiatan seperti ini. Lanjut kita ke renungan harian. Renungan harian ini sama seperti di jadwal kegiatan. Jadi ada ID, hari, tanggal, ayat, renungan, dan aksi. Aksinya ini ada 3. Ada 2, maksudnya ada 2. Ada button edit dan hapus, dan button tambah renungan. Fungsinya sama seperti di jadwal kegiatan seperti tadi. Tidak perlu saya contohkan lagi karena sama. Lanjut kita ke tema per bulan. Di tema per bulan ini juga sama. Bedanya cuma di nama-namanya, ada ID tema, bulan, ayat, tema. Aksinya ada 2, ada hapus dan edit, dan ada tambah tema. Cara jalankannya sama seperti di jadwal kegiatan seperti tadi. Lanjut kita ke tema per bulan. Ketika kita pilih menu baptis selam, maka kita akan menuju ke tampilan baptis selam. Di mana baptis selam ini adalah data-data jemaat-jemaat yang sudah dibaptis di gereja Bethesda God The Miracle. Ini tampilan baptis selam. Bedanya ketika di jadwal kegiatan, renungan harian, tema bulanan, tidak ada button detail. Nah, fungsi button detail ini adalah untuk menyimpan semua field per ID. Jadi ketika kalau yang ditambah edit dan hapus sama seperti di jadwal kegiatan, renungan harian, dan tema per bulan. Ketika kita ingin detail, maka data dari per ID akan tampil semuanya. Ketika sudah tampil semuanya, kita akan kembali. Kenapa saya menggunakan button detail di sini? Itu fungsinya adalah menampung data per ID, karena di sini saya tidak tampilkan semuanya. Seperti itu. Ketika kita ingin mencari data, ketika kita ingin mencari namanya, ada key-nya. Nah, di sini akan tampil nama yang ada key-nya. Lanjut ke penyerahan anak. Ketika kita di penyerahan anak, sama seperti di button baptis selam. Nah, di sini kita juga menggunakan data table, dan fungsi data table ini adalah untuk mempermudah kita ketika data di penyerahan anak ini udah banyak. Jadi kita tidak perlu untuk melihat satu persatu scroll ke bawah karena sudah ada data yang ditampilkan mau berapa gitu ya. Kita bisa pilih di sini dan di sini. Lanjut ke pernikahan. Nah, di pernikahan ini juga sama seperti di baptis selam, penyerahan anak. Bedanya cuma fieldnya yang berbeda, nama-nama fieldnya yang berbeda, tapi caranya sama. Ada tambah, edit, hapus, dan detail. Karena di sini fieldnya sangat banyak, jadi saya tambahkan button detail di sini. Lanjut ke pekerja. Ketika kita di pekerja, beda seperti di tabel baptis salam, penyerahan anak, dan pernikahan. Karena di sini tidak ada tabel tidak ada button detail. Nah, di sini akan tampil semuanya dan caranya sama seperti di jadwal kegiatan dan renungan harian.
Ada tambah, edit, dan hapus seperti ini. Lanjut kita ke jemaat. Ketika kita di jemaat, sama seperti di pekerja tadi, ada data tabel juga yang akan mempermudah kita untuk mencari data. Ya, terus ada edit dan tambah jadwal, tambah ada edit dan tambah jemaat. Seperti ini, ada hapus juga. Lanjut karena cara jalankannya sama saja, lanjut kita ke keuangan. Dan di keuangan ini ada dua pilihan, ada persembahan dan perpuluhan dan laporan keuangan. Ketika kita pilih persembahan dan perpuluhan, maka si admin akan memasukkan data-data persembahan dan perpuluhan di dalam tampilan persembahan dan perpuluhan di sini. Ketika si admin ingin ngedit, maka akan masuk di button edit. Nanti akan tampil form edit dan hapus. Seperti ini datanya. Lanjut kita ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini bedanya sebenarnya tampilannya ini adalah dia mengambil dari tabel persembahan dan perpuluhan tampilannya. Bedanya di sini kita bisa memfilter data, mencari, merefresh, dan cetak. Ketika kita ingin memfilter, filter dan cari sama ya. Ketika kita ingin memfilter data, di sini misalkan saya mau filter tanggal 9 Juli sampai tanggal 23 Juli. Ketika kita cari, nanti akan tampil dari tanggal 9 sampai tanggal 23 di sini. Ketika kita ingin mencetak data, kita klik cetak, kita oke. Kita start download karena kita menggunakan PDF. Kita open with. Kita pilih Adobe. Nanti akan tampil data dari filteran tadi. Jadi kita nyetak laporan keuangan sesuai dengan apa yang kita filterkan. Misalkan kalau ini kan tanggal 9 sampai tanggal 23. Jadi yang muncul juga di laporan keuangan ini adalah tanggal 9 sampai tanggal 23. Jadi kita kembali aja karena kita tidak ingin mencetak. Langsung kita silang. Lanjut kita ke refresh. Fungsinya refresh ini adalah untuk mengembalikan data-data yang tadi sempat, karena ini filteran, jadi kita ingin refresh supaya data-data yang tadi tersembunyi kembali lagi, seperti ini. Banyaknya data akan tampil. Nah, ketika kita ingin mencari data dengan jenis, misalkan persembahan, kita akan cari, maka akan tampil yang persembahan aja, seperti itu. Dan lanjut kita ke button keluar. Ketika kita mengklik button keluar, maka kita akan kembali ke menu halaman pengunjung. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.